Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di mata kuliah manajemen keuangan. Kali ini di chapter 14. Nah, sekarang kita bakal ngebahas mengenai biaya modal, the cost of capital. Kita lihat learning objectivity-nya dulu. Nah, yang bakal kita bahas, yang pertama kita bakal memahami konsep yang mendasari keseluruhan biaya modal perusahaan dan tujuan perhitungannya. Kedua, kita bakal mengevaluasi struktur modal perusahaan dan menentukan kepentingan relatif bobot dari setiap sumber pembiayaan. Yang ketiga, hitung biaya utang setelah pajak, saham preferen, dan ekuitas biasa. Keempat, hitung biaya modal rata-rata tertimbang perusahaan. Kelima, diskusikan pro dan kontra mengenai beberapa tingkat diskonto yang disesuaikan dengan risiko dan jelaskan biaya modal divisi sebagai alternatif yang layak untuk perusahaan dengan banyak divisi. Keenam, sesuaikan NPV untuk biaya penerbitan sekuritas baru saat menganalisis peluang investasi yang baru. Oke, kita bakal lihat dulu gambaran umum dari biaya modal. Kita dapat melihat pengembalian yang diharapkan investor untuk diterima dari saham dan obligasi perusahaan sebagai biaya bagi perusahaan untuk menarik modal yang digunakan untuk menandai investasi. Nah, kita dapat melihat pengembalian diharapkan investor untuk diterima dari saham dan obligasi perusahaan sebagai biaya bagi perusahaan untuk menarik modal yang digunakan untuk mendanai investasi perusahaan dalam aset. Kita dapat menganggap biaya modal untuk suatu perusahaan sebagai rata-rata tertimbang dari pengembalian yang diperlukan dari sekuritas yang digunakan untuk membiayai bisnisnya. Kami menyebutnya dengan weighted average cost of capital. Jadi WACC ini adalah apa? Adalah rata-rata tertimbang dari pengembalian yang diperlukan untuk membiayai bisnisnya. Jadi itu tuh dalam membiayai suatu bisnis kan butuh modal ya. Nah, modalnya itu tuh ditanamkan gitu kan, diinvestasikan. Nah, diinvestasikan ini pasti ada return. Nah, returnnya ini tuh untuk kembali untuk membiayai modalnya. Itu namanya WACC kayak gitu. Jadi WACC ini menghubungkan tingkat pengembalian yang diminta expected return oleh pemberi pinjaman dan investor perusahaan bersama dengan campuran sumber biaya tertentu untuk digunakan perusahaan. Expected return ditambah ya other financing. Gitu. Lanjut. Oke, risiko perusahaan mempengaruhi WACC dalam dua cara. Apa aja nih caranya? Sudah aku pesain dulu lagi ya, katanya kurang jelas. Yang pertama, ketika tingkat pengembalian diperlukan atas sekuritas hutang dan ekuitas yang diterbitkan perusahaan akan lebih tinggi jika perusahaan lebih beresiko. Tentu saja ya, high risk, high return ini tetap diterapkan di sini. Kedua, resiko mempengaruhi bagaimana perusahaan memilih sejauh mana biaya dengan surat utang atau sekuitas. WACC perusahaan digunakan dalam beberapa cara. Pertama, WACC digunakan untuk menilai seluruh perusahaan. Ada juga perusahaan yang sering menggunakan WACC sebagai titik awal untuk menentukan tingkat diskonto untuk proyek investasi individu yang mungkin mereka lakukan. Akhirnya, perusahaan terkadang menggunakan WACC mereka untuk mengevaluasi kinerja mereka. Ini dia WACC equation rumusnya. Rumusnya WACC itu adalah, kelihatan ya, alhamdulillah bisa kelihatan, sama dengan after tax debt cost dikali proportional capital raised by debit dikurangi cost of preferred stock ditambah proporsi dari capital raised by preferred stock. Nah, kita nanti langsung praktek aja supaya langsung paham. Ini dia template for calculating WACC. Ini di template-nya. Jadi apa tadi? Source capitalnya. Ada yang dari debt, ada yang dari preferred stock, ada yang dari common equity. Ini market value weight-nya. Jadi ada weight debt, weight PS, weight C, totalnya 100%. Jadi kayak berapa sih bobotnya, misalnya debt itu 20%, terus ini berapa persen sampai nanti totalnya 100% gitu.
dikalikan after tax cost of capital. Jadi nanti ada harganya tapi setelah di-adjust sama si tax pajaknya. Jadi 1 min T gitu. Nah, sama dengan produknya WACC-nya gitu ya. WACC-nya jadi gitu. Terus ditambahin. Nah, ini WACC-nya gitu. WACC. Begitu. Kita baca. Kecil banget tulisannya, gimana mau ngebacanya ya? Bisa lah ya teman-teman, semoga bisa membacanya. Sumber modal yang termasuk dalam perhitungan WACC mencakup semua utang berbunga. Oke, kita tulis lagi aja supaya jelas. WACC apa aja tuh? Utang berbunga, jangka pendek dan jangka panjang, long and short term. Tetapi tidak termasuk uang yang tidak berbunga seperti utang usaha dan biaya yang masih harus dibayar. Jadi kalau sesuatu yang nggak berbunga seperti utang dan kayak utang gimana ya, sama prepaid gitu kan, prepaid itu yang belum dibayar gitu kan, tunggak apa sih namanya ya utang lah ya, utang itu kan nggak ada bunganya ya, jadi ini enggak, utang tuh enggak. Oke, utang dan sesuatu yang tidak berbunga itu enggak ya. Selanjutnya apalagi? Selain itu, preference dan ekuitas juga ditetapkan. Preference kayak itu ya, saham. Ekuitas kayak obligasi gitu kah? Debt. Total semua nilai pasar dari semua sumber modal yang termasuk dalam perhitungan WACC umumnya disebut sebagai nilai perusahaan, dan campuran utang dan ekuitas dibandingkan struktur modal perusahaan. Bobot yang digunakan struktur modal perusahaan. Ini WACC. Struktur modal company gitu ya, biar gampang. B, ini bobot yang digunakan untuk rata-rata setiap sumber modal harus mencerminkan kepentingan relatif sumber modal tersebut terhadap nilai perusahaan pada tanggal analisis. Ini berarti bahwa bobot yang tepat untuk setiap sumber didasarkan pada nilai pasar sumber modal tersebut dalam persentase dan jumlah nilai pasar sumber. Tingkat pengembalian yang diminta investor adalah dasar untuk memperkirakan biaya modal untuk setiap sumber pembiayaan bagi perusahaan. Namun karena bunga atas hutang perusahaan dapat dikurangi dari pajak bagi perusahaan, kita harus menyesuaikan tingkat pengembalian yang diminta pemberi pinjaman bisnis setelah pajak. Iya, tadi kan WACC rumusnya itu kayak 1 min T ya, jangan lupa. Terus tingkat pengembalian yang diperlukan untuk setiap sumber pembiayaan seperti bobot yang digunakan untuk rata-ratanya harus mencerminkan perkiraan saat ini berdasarkan kondisi pasar. Jangan lupa di-adjust juga sama kondisi pasarnya. Jadi ada 2 untuk mengadjust WACC tadi. Don't forget to 1 min T, maaf tulisannya jelek, dan kondisi pasar. Rata timbang dan biaya individu sumber modal ditentukan dengan menjumlahkan produk berat dan biaya masing-masing. Itu step buat ngitung yang ini tadi, teman-teman. Lanjut lagi ke sini. Ini ada apa? Ini 3-step procedure for estimating the firm WACC. Nah, ini langsung aja cara ngitung WACC-nya. Pertama, tentukan struktur modal perusahaan dengan menentukan bobot masing-masing sumber modal. Lihat kolom 2 nanti aja ya. Terus perkirakan biaya masing-masing sumber pembiayaan. Biaya-biaya ini sama dengan tingkat pengembalian yang diminta oleh investor, serta menyesuaikan biaya utang untuk dampak pajaknya. Bobot kepentingan masing-masing sumber modal. Hitung rata-rata tertimbang biaya modal dari semua sumber pembiayaan. Langkah ini memerlukan perhitungan produk dari biaya setelah pajak dari setiap sumber modal yang digunakan oleh perusahaan dan bobot terkait dengan sumber tersebut. Jumlah dari perkiraan dari WACC. Determining the capital firm weight. Menentukan bobot struktur modal perusahaan. Bobotnya ini kayak persenannya paling ya. Kita lihat deh, bobot didasarkan pada sumber pembiayaan berikut: utang jangka pendek, jangka panjang, saham preferred, dan ekuitas biasa. Kewajiban seperti utang usaha dan tidak masuk dalam seluruh. Secara teori, caranya ada teori dan praktiknya ya. Teorinya itu nilai pasar lebih disukai sama sekuritas, namun tidak semua nilai pasar kemungkinan tersedia. Kami biasanya menggunakan nilai buku untuk utang dan nilai pasar untuk sekuritas ekuitas. Itu cuma masalah teori sama praktiknya aja. Hitungnya boleh lah ya sama. So close but no problem. Mari kita hitung ACC. The problem is
Setelah menyelesaikan estimasi WACC, Templeton, CFO memutuskan untuk menjajaki kemungkinan menambahkan lebih banyak hutang murah ke struktur modal dengan bantuan bankir murah ke dengan bantuan investasi perusahaan. CFO mengetahui bahwa Templeton mungkin dapat mendorong penggunaan hutangnya menjadi 37% dari struktur modal perusahaan dengan memberikan lebih banyak hutang dan menghentikan membeli saham preferen perusahaan. Hal ini dapat dilakukan tanpa meningkatkan biaya pinjaman perusahaan atau tingkat pengembalian yang diminta oleh pemegang saham biasa perusahaan. Berapa perkiraan Anda tentang WACC untuk Templeton di bawah proposal struktur modal baru ini? Oke, kita pick satu problem dulu. Mana kelihatan lagi? Oh, ini itu ya. Ini debt gitu kan maksudnya. Stok terus apa gini? Ekuitas. Mungkin itu. Oke, kita di sini ada diagramnya. Kita picture lagi the problemnya dengan mendefinisikan struktur modal Templeton tadi ya. Decide on solution strategi. Nah, kami perlu menentukan WACC berdasarkan informasi yang diberikan. Bobot hutangnya 37%, 37,5%. Biaya hutang 6%, bobot saham biasa 62,5%. Iya, tadi kan kita tahu kan yang diketahui cuma utangnya doang. Nah, tadi Templeton tuh bilang kalau Templeton tadi itu kan bilang cuma 37,5% gitu loh. Nah, terus dia bilang kalau misalnya saham sama bobot utang biayanya, makanya kita tambahin preferen atau ini debt, ini preferen gitu ya. Sisanya aja 62,5%. Dengan harga tadi 6%, yang ini tuh harganya 15%. Selanjutnya, nah kita pakai rumus yang equation of WACC tadi. Debt common stock. Nah, ini dikalikan aja, WACC dikalikan cost jadi produk. Nah, ini WACC-nya. Dapat gitu doang. Analisis saja, kami mengamati bahwa ketika Templeton memilih untuk meningkatkan tingkat utang menjadi 37,5% dan menghentikan saham preferen, WACC sedikit menurun dari 12,125% menjadi 11,625%. Jadi bobot akan mengubah WACC. Tentu saja. Gini teman-teman, coba gini loh. Contoh nih, ketika dia itu tuh gini 50% gitu ya. Enggak 37, jadi penempatannya tuh 50% debt sama preferen gitu ya. Ini 50% 0,5 lah ya, 0,50 gitu ya. 50% dari pertamanya. Terus costnya tetap sama nih, 6% 0,06 sama 15% 0,15. Nah, kita hitung nih berapa nih. Hitung teman-teman berapa tuh. 0, bentar ya. Ya, ini tadi udah aku hitung. Nah, ketika dia penempatannya seimbang antara debt dan preferen, jadinya turun. Jadi lebih bagus ke awalnya tadi. Jadi WACC itu lebih tinggi gitu. Sekarang kita akan memperkirakan biaya sumber modal dari individu. Yang pertama adalah biaya hutang. Tadi ada hutang, preferen, dan ekuitas. Yang pertama hutang dulu aja ya. Biaya hutang adalah tingkat pengembalian yang diminta pemberi pinjaman perusahaan ketika mereka meminjamkan utang kepada perusahaan. Kami memperkirakan tingkat pengembalian yang diminta pasar atas utang perusahaan menggunakan imbal hasil hingga jatuh tempo dan memiliki tingkat kupon. Jadi ada rate-nya. Ingat ya, kita mengadjust tax dan nilai pasar. Nilai pasar itu kan ditentukan dari yang namanya bunga ya, rate. Makanya yield ini dikurangi 1 min tax rate gitu. Contoh, berapakah imbal hasil jatuh tempo pada utang yang memiliki nilai nominal 1000? Jatuh temponya berapa tuh? Tingkat kupon 5%, jangka waktu 10 tahun, dan saat ini diperkirakan 900. Ini tarif pajaknya 30%. Ini biasa sih hitungnya pakai PV aja sih. Coba kita lihat bagaimana perhitungannya. Ini dia pakai rumus rate-nya. Oke, nah yieldnya tuh kan pakai rate ya. Pakai rumus yang kalau aku sih enak kita pakai Excel tuh guys. Aku gak lupa urutannya gimana, tapi yang pasti gini kan sih. Rate gitu ya.
PV, PMT, min PV, PVN, sama yang terakhir itu adalah FV gitu. Ini urutannya agak ngacak tapi dia gitu lah ya, pakai Excel aja kalau ngitung. Kalau pakai rumus tuh lumayan panjang gitu. Nah, the cost of debt jadi tidak mudah memperkirakan harga pasar obligasi tertentu. Ini adalah praktik standar untuk memperkirakan biaya utang menggunakan imbal hasil hingga jatuh tempo pada portofolio obligasi dengan peringkat kredit dan jatuh tempo sama dengan utang perusahaan yang beredar. Jadi itu nggak mudah gitu memperkirakan rate yang ada di pasar, karena walaupun kita udah memperkirakan yang namanya expected return itu tuh kan realitanya kan kita tahu kalau udah saatnya gitu. Ya udah, itu sama aja kita nggak tahu gitu kan. Jadi debt itu sebenarnya juga agak susah sih di adjustnya gitu. Tapi lebih mudah daripada kalau pakai kalau pakai preferred kayak gitu. Nah, ini tuh contoh dari cooperating bond rating. Jadi tuh ini tuh adalah Moody-nya dan ini adalah S&P Fitch definition. Itu kayak dipublikasiin gitu loh. Jadi kayak ini bagus banget, AA1 ini tuh yang high grade, high quality dan kayak gitu biasa aja. Ini juga sama bond rating. Terus ini apa nih? Cooperating imbal hasil obligasi koperasi, peringkat default dan jangka waktu jatuh tempo. Ini juga tadi kan ada kan bond ratingnya kayak gitu, terus dikasih tahu nih jatuh tempo 1 sampai 30 tahun itu tuh rate-nya tuh berapa gitu. Kita skip aja ini gitu sih. Selanjutnya itu adalah ini lanjutannya sih. Di sini itu adalah fakta ya, fact legend. Data ini sebenarnya dilaporkan sebagai spread imbal hasil treasury. Jadi untuk obligasi korporasi di peringkat 30 tahun imbal hasil akan dilaporkan sebagai 204 basis point treasury 30 tahun sebesar basis point 1 per 100%. Jadi 204 basis point sama dengan 2,4%. Itu kayak cuma fact gitu aja sih, gak ngaruh ke perhitungan kita. Selanjutnya ini dia, selanjutnya adalah preference. Tadi kan udah utang ya, sekarang preference stock gitu ya. Preference itu kan ya dominannya itu sama stock. Ini dia, kita lihat biaya ekuitas preference adalah tingkat pengembalian diminta investor dari perusahaan ketika memiliki saham preferennya. Ini dia, KPS itu harga saham, PS preference stock itu adalah dividen dibagi price per stocknya. Contohnya langsung. Saham preferred company yang diperdagangkan 25 P-nya berarti berapa biaya ekuitas preferred jika sahamnya memiliki nilai nominal 35, baik dividen sebesar 4%. Dividennya itu 1 tambah dibagi price-nya dengan 5,6%. Gitu. Oke, yang tadi ya. Di dividen itu di adjust dulu ya. Nominalnya sekarang itu kan nyesuaiin pasar nih 35. Nah, growth-nya itu berapa? Jadi nominal sekarang ya. Nominal karena udah di-adjust sama nilai pasar dikali growth-nya gitu. Dikali 4% berarti sebenarnya 1,4, sehingga dividennya itu tuh 1,4 dibagi price-nya 25, jadi tuh 5,6% ekuitas preferennya tuh bobotnya, biaya ekuitasnya maksudnya ya sama sih bobotnya. Selanjutnya itu adalah the cost of common equity. Tadi kan ada equity yang preference, sekarang tuh ekuitas yang biasa aja ya. Tingkat pengembalian yang diharapkan investor terima dari berinvestasi dalam saham perusahaan yang pada gilirannya mencerminkan risiko berinvestasi dalam ekuitas perusahaan. Pengembalian ini datang dalam bentuk distribusi tunai dari penjualan saham. Ada 2 pendekatan yang umumnya digunakan, modal pertumbuhan individu growth rate, sama ini CAPM. Kita udah belajar CAPM di dapatnya yang ada betanya gitu. Beta itu untuk mengindikasi seberapa tinggi risiko dari satu ekuitas, kayak gitu doang sih. The dividend growth model discount cash flow approach. Yang pertama itu adalah perkirakan aliran yang diharapkan akan diberikan oleh saham biasa kepada pemegang saham. Kedua,
Dengan menggunakan estimasi dividen ini sebagai estimasi arus kas dari saham dan harga saham perusahaan saat ini, hitung tingkat pengeluaran internal atas investasi saham. Jadi market of common stock, KCS, pakai ini aja. KCS ini, tuh ada grow-nya. Jadi dividen dibagi price sama kayak tadi, dibilangin dikasih growth. Sebenarnya tadi juga dikasih growth sih, sebenarnya sama sih yang tadi. Cuman kalau ini tuh KCS karena dia common stock, kalau yang ini tuh KPS karena dia tuh preferred stock. Itu doang sih. Lanjut ya. Memperkirakan biaya ekuitas biasa untuk person PLC menggunakan model tingkat pertumbuhan dividen konstan. Problemnya itu adalah dua perkiraan tambahan biaya ekuitas umum person menggunakan model pertumbuhan dividen di mana Anda menggunakan tingkat pertumbuhan dividen 25% lebih rendah dari perkiraan 1,7% untuk sama dengan ini. Untuk yang diketahui adalah harga sahamnya 10,79, tingkat pertumbuhan growth rate-nya itu 2,13% dan 1,28%. Perkiraannya itu adalah 1,70%, tuh Pak. Habis itu dividennya 1,08 per saham. Ini ketahui juga. Biaya ekuitas diberikan hasil dividen, jangan lupa ini tuh kuncinya tadi, hasil dividen tambah growth rate-nya. Ini tuh kita fix the problem. Dividend yield tadi kan D1 dibagi price-nya, ya kan? Dividen tambah grow, jangan lupa. Oh, tapi ini grow-nya di luar. Sama dengan cost of equity-nya. Ini dia cost of equity-nya. Design and solution strategi. Jadi kita dapat ini, kita masukin aja adjust. Kita adjust saja. Kita ada dua kemungkinan tadi kalau nggak salah. Ketika 4,96%. Itu di ini ya. 1,08 itu di harga dia dividennya, coba dividen ya. Jangan lupa dikali sama growth rate-nya. Nah, growth rate-nya ini tuh adalah 1 dikurangin gimana ya bilangnya, itu tuh adjust nilai pasar gitu loh. 1 dikurangi dari 2,13% aja. Nah, jadi gini dibagi price-nya ditambah iya benar, ditambah tapi dia kan turun ya, minus 2,13%. Jadi minus 0,0213 sama dengan 7,71%. Ini juga sama, 1,08 dikali 1 min tadi berapa ya, 1,28 ya, jadinya segini. Terus dibagi 10,39 dikurangi 0,18, sama sih karena dia turun gitu ya, jadi minus. Jadi 8,5%. Nah, kita analisis nih. Biaya ekuitas persen diperkirakan 733 dan 10, harusnya itu 771 dan 8,56 ya. Nah, begini, tapi apa? Berdasarkan asumsi yang berbeda untuk tingkat pertumbuhan. Dengan demikian, tingkat pertumbuhan merupakan variabel penting dalam menentukan biaya ekuitas. Namun, memperkirakan biaya tingkat juga tidak mudah. Sama aja doang. Namanya juga ini ya. Kalau kata dosen aku tuh gambling gitu, jadi kayak untung-untungan. Oke, sekarang estimating rate of grade. Jadi kan grade ini ngaruh banget kan ke berapa sikon. Nah, ini kita estimating nih. Arithmetic and geometric average. Sebenarnya ini udah pernah dibahas kan sih di sebelum pertemuan UTS gitu ya, sebelum UTS. Situs web yang posting perkiraan analisis menggunakan data historis untuk menghitung rata-rata aritmetika dan rata-rata geometri. Kita lihat grafiknya langsung. Salah tabel mesti. Year 2012 sampai 2016 ini dividennya segini dan ini change. Jadi ada perubahan dari year 2012, 2013 ada change-nya dan ini adalah persenannya. Nah, kita lihat tarat. Jadi arithmetic average-nya ini adalah 3% gitu ya rata-rata. Sedangkan geometriknya tuh 2,99% lebih. Ini ya lebih detail kalau si geometrik itu perhitungannya. Oke, selanjutnya adalah pro and cons pendekatan modal tingkat pertumbuhan dividen. Apa aja sih menjadi masalah di sini? Rasa kelebihan tuh ini sederhana sih, tapi kontennya itu sangat tergantung pada kualitas perkiraan tingkat pertumbuhan tingkat dividen konstan untuk selamanya adalah penyadaan yang berlebihan. Ini karena terlalu
sederhana, jadi kayak bener-bener nggak ada detailnya gitu loh, sederhana banget. Makanya kita cari yang namanya pakai CAPM tadi, yaitu Capital Asset Pricing Model. Untuk tingkat kemudian diharapkan atau diperlukan investasi berikut, karena dia itu melibatkan beta. Jadi beta itu lebih complicated, dan beta itu tuh biasanya sudah diketahui di perusahaan gitu dan sudah dipublikasiin. Jadi ini kan udah kayak ruwet banget kan, udah melibatkan laporan keuangan, udah melibatkan evaluasi kinerja perusahaan tahun lalu, grafik dan lain-lain gitu. Jadi kayak beta ini tuh sangat-sangat kompleks gitu ya. Oke, ini rumusnya. Cost of equity common risk free dikurangin, nggak kelihatan, langsung aja ke ininya, perhitungannya. Yang pertama teori dulu, menggambarkan bahwa pengembalian yang diharapkan atas saham biasa itu kalau 3 unsur. Yang pertama tingkat bunga bebas risiko, risk free tadi ya kan, terus risiko beta sistematis dari pengembalian saham biasa, dan premi risiko pasar. Tapi tetap aja yang namanya juga estimating gitu kan ya, memperkirakan itu pasti ada pro and cons-nya. Dia itu tuh nggak pasti benar gitu. Jadi keuntungannya itu sederhana aplikasi tapi lebih luas. Kekurangan pilihan bebas risiko tidak ditentukan dengan jelas. Perkiraan beta dan premi risiko pasar akan bervariasi bergantung pada data yang digunakan. Ya tadi kan aku udah bilang beta ini kan udah dipublikasiin tuh. Nah, dalam menghasilkan beta ini kan ya bergantung variasi data yang digunakan lah ya gitu. Memperkirakan ekuitas biasa menggunakan CAPM. Siapkan 2 perkiraan biaya ekuitas umum biasa menggunakan CAPM, di mana Anda menggunakan nilai paling ekstrim dari masing-masing 3 faktor yang mendorong CAPM. Tadi ada ini faktornya ada 3 kan. Menghubungkan tingkat kemudian diharapkan atas aset berisiko dalam hal risiko sistematis nih ya, tergantung pada 3 tadi udah dibahas ya. Ini juga sama sih, kan kayak mengulang aja. Maksudnya ini permasalahan dan ini rumusnya gitu ya, rumusnya tadi sama. Jadi kita fiction problem, misalnya nih risk free nya itu 0,01% atau 2,80%, risiko beta sistematis dari pengembalian saham 0,8 atau 1,2, premi risiko pasar 4% dan atau 8%. Kita pakai ekuitas yang tadi, kita cepet aja ya karena ini materinya masih ada 11 halaman lagi deh kalau nggak salah. Cek dulu ya, 11 halaman lagi. Oke, risk free tambah risk premium kali beta sama dengan cost of equity. Jadi ini aja. Step 2, kita decide on strategi. Karena kami telah diberikan perkiraan untuk pasar umum tingkat bebas risiko dan premi risiko, faktor spesifik perusahaan. Nah, ini dia yang membuat dia itu tidak sederhana karena dia itu spesifik dan dia itu oleh perusahaannya sendiri gitu. Kami dapat menentukan biaya ekuitas menggunakan CAPM. Let's solve it. Ini equation yang tadi KCS karena common stock ya, common stock benar, 0,14 dikali beta dikali risk premium dikali beta, kurangin aja ya risk free rate nya tadi, risk free rate ditambah premi dikali beta sama dengan harga dari equity-nya. Ini tuh, ini dia analisis biaya ekuitas terbukti sensitif terhadap estimasi yang digunakan pada tingkat bunga bebas berisiko risiko pasar. Berdasarkan estimasi yang digunakan, biaya ekuitas berkisar 3,21 hingga 12,61% gitu doang. Nah, ini dia saatnya kita menghitung BSCC. Saat membayarkan BSCC perusahaan, hal-hal berikut harus diingat. Gunakan bobot berbasis pasar. Bobot didasarkan pada nilai pasar sekuritas perusahaan daripada nilai bukunya. Ingat, nilai pasar itu tuh lebih adjusting daripada nilai bukunya. Oke, jadi kita tulis pasar, market value. Jadi kita utamain aja market value ya daripada book value. Book value gitu. Oke, lanjut gunakan biaya modal berbasis pasar. Biaya modal untuk setiap pemberdana harus memperhatikan harga pasar saat ini. Pengembalian yang diharapkan daripada tingkat resistor masa lalu. Gunakan bobot berdasarkan ke depan dan biaya peluang. Apakah probability ya? Kita lihat. Dia menurut tata tertimbang dalam praktek. Nah, tadi kan sebenarnya ini teori ya. Prakteknya itu gimana ya? Kita lihat.
Biaya modal bervariasi antar perusahaan karena perbedaan dalam ini bisnis mereka. Yang menghitung resiko bisnis, perbedaan struktur modal, atau leverage keuangan masing-masing perusahaan yang merupakan sumber resiko keuangan. Menunjukkan WACC sampel perusahaan Amerika Serikat yang berkisar WACC-nya itu 3,31% hingga 7,20%. Secara umum perusahaan dengan biaya modal tertinggi adalah perusahaan dengan penggunaan pembiayaan utang yang paling rendah. Jadi kayak modal pembiayaan itu ada dua ya, utang sama si ekuitas atau debt. Ekuitas. Nah, ekuitas ini tadi ada dua juga. Apa tadi? Preference, KPS tadi, sama common, KCS. Gitu. Jadi yang paling bagus itu ketika utangnya tuh rendah. Berarti equity-nya otomatis tinggi. Jadi bisa diperkirakan bukan dari bobotnya sih sebenarnya, tapi dari WACC-nya lah. WACC-nya. Ini sampel dari WACC di US gitu. Lanjut. Ini juga sama tadi. Tadi yang estimating project cost of capital. Haruskah satu WACC keseluruhan digunakan untuk mengevaluasi semua investasi baru? Secara teori tidak, karena semua proyek mungkin tidak memiliki karakteristik risiko yang sama dengan perusahaan secara keseluruhan. Namun, survei baru-baru ini menemukan bahwa lebih dari 50% perusahaan cenderung menggunakan tingkat diskonto tunggal di seluruh perusahaan untuk mengevaluasi semua proposal investasi mereka. Kenapa gitu? Kita lihat the rationale for using multiple discount rate. Gambar 14.5. Oh, bentar. Mengasumsikan bahwa menggunakan tingkat diskonto tunggal untuk mengevaluasi proyek investasi dengan tingkat risiko yang berbeda akan ada kecenderungan untuk mengambil terlalu banyak proyek investasi berisiko dan melewatkan proyek investasi yang bagus dan relatif aman. Kita lihat grafiknya ya. Ini rate of return-nya, ini project risk-nya. Ini WACC-nya, ini IRR-nya. Nah, kita lihat kalau kita pakai WACC ini toh, itu risk adjusted cost of capital tuh kayak so much more gitu kan. Ini form WACC-nya sini. Nah, kalau misalnya kita pakai project AIRR, itu tuh kayak kita melewatkan project yang strategis gitu ya. Dan kita malah lebih milih ke project yang lebih beresiko gitu. Mengapa perusahaan biasanya tidak menggunakan biaya modal proyek? Mungkin sulit untuk melacak sumber pembiayaan untuk proyek individu karena sebagian perusahaan mengumpulkan uang dalam jumlah besar untuk semua proyek. Ini menambah waktu dan biaya mendapatkan persetujuan proyek-proyek baru. Memperkirakan WACC divisi. Nah, karena kita kalau misalnya menghitung WACC keseluruhan itu kayak so hard gitu kan, not easy gitu, kita pakai divisi. Jika sebuah perusahaan melakukan investasi dengan karakteristik risiko yang sangat berbeda, ia akan mencoba perkirakan WACC divisi. Umumnya didefinisikan oleh wilayah geografis, misalnya wilayah Amerika, wilayah industri misalnya eksplorasi dan produksi jaringan pipa, dan kemudian untuk yang terintegrasi. Jadi kayak disesuaikan sama wilayahnya gitu misal. Dan dia memperkirakan WACC divisi. Keuntungan menggunakan WACC divisi meliputi ini memberikan tingkat diskonto yang berbeda dan mencerminkan perbedaan dalam risiko sistematis proyek yang mengevaluasi divisi yang berbeda. Ini hanya merupakan satu perkiraan biaya per divisi berwarna dengan tarif diskon untuk setiap proyek. Penggunaan tingkat diskonto umum di seluruh divisi membatasi garis tentang manajer biaya menggunakan perusahaan pure play untuk memperkirakan WACC divisi. Di sini perusahaan dengan banyak divisi dapat mengidentifikasikan perusahaan yang sebanding dengan hanya satu divisi. Disebut perusahaan perbandingan, permainan murni, foreplay. Perkiraan ini modal perusahaan bermain murni kemudian dapat digunakan sebagai produksi untuk biaya modal divisi tertentu. Ini adalah choosing the right WACC discount rate and project risk. Nah, deskripsinya advantage, disadvantage, sama when to use. Jadi beda-beda sendiri nanti.
Masalah dalam keterbatasan estimasi. Nah, meskipun WACC divisi umumnya merupakan peningkatan yang signifikan atas WACC tunggal di seluruh perusahaan, cara yang sering diterapkan menggunakan perusahaan pembanding berbasis industri memiliki sejumlah kekurangan potensial, seperti sampel perusahaan dalam industri tertentu mungkin termasuk yang tidak cocok dengan perusahaan yang melakukan analisis. Jadi kayak sebenarnya pure play tadi itu kayak membandingkan usaha A dan usaha B yang notabene itu dia sama labelnya. Misalnya kayak label pengolahan pengintalan kapas gitu ya, pengintalan kapas menjadi benang gitu, dua-duanya A dan B di satu geografi wilayah tertentu gitu. Kayak gitu. Nah, harusnya kan cocok ya, kadang tuh tidak cocok gitu. Kayak misalnya yang satu pengintalan kapas menjadi benang doang langsung diproduksi, dijual belikan, dipasarkan. Kalau satunya itu tuh pengintalan pengintalan kapas menjadi benang menjadi kain gitu. Jadi kayak tidak cocok sebenarnya. Divisi yang dirasa mungkin tidak memiliki struktur modal yang serupa dengan perusahaan sampel data industri. Jadi kayak struktur modalnya itu tuh berbeda. Bukan perempatannya, tapi emang benar-benar struktur modalnya itu tuh berbeda gitu loh. Perusahaan dalam industri yang dipilih digunakan sebagai proksi atau risiko divisi mungkin bukan cerminan yang baik dalam risiko proyek. Proksinya itu berbeda, proksinya itu tuh nggak baik gitu. Perusahaan membanding yang baik untuk divisi tertentu mungkin sulit ditemukan. Iya, benar-benar. Oke. Nah, cara menghitungnya itu adalah biaya floatasi, biaya pengapung dan NPV proyek. Flotation cost adalah biaya yang dibayarkan kepada bankir investasi dan biaya yang timbul ketika sekuritas dijual dengan harga diskon ke pasar saat ini. Membutuhkan meningkatkan lebih dari jumlah yang dibutuhkan. Ini rumusnya. Ini slide terakhir. Udah juga sih. Ternyata ada halaman 12-nya. Oke. Ke perusahaan. Membutuhkan 1 juta untuk membiayai proyek barunya. Flotation cost diberikan 5,5% berapa banyak yang harus diperoleh perusahaan dengan menjual sekuritasnya. Ini kita pakai rumus ini ya. Flotation cost adjusted initial outlay. Yang dibutuhkan 1 juta dibagi 1 min flotation cost as percentage. Ini harus persen ya. Berapa? 5,5%. Nah, jadi 105,82. Jadi analisisnya itu dengan demikian perusahaan akan mengumpulkan 105,82 yang meliputi flotation cost-nya tuh 5,82. Dikaliin aja nih. Dikaliin 5,5%. Maaf. Nah, nanti jadi ini gitu. Masukkan biaya flotation ke dalam perhitungan NPV nih guys. Contohnya nih, sebelum Trikon dapat menyelesaikan pembiayaan untuk proyek baru, kondisi saham berubah sehingga saham baru menjadi lebih mahal untuk diterbitkan. Faktanya, biaya pengampungan naik menjadi 15% dari sektor baru yang diterbitkan, 3% dari hutang baru yang diterbitkan. Apakah proyek masih layak dengan asumsi nilai sekarang dari arus kas masa depan yang tidak berubah? Depan tetap tidak berubah. NPV akan sama dengan nilai sekarang, arus kas masa depan dikurangi pengeluaran awal. Iya, kalian mesti ingat kan kayak yang ini pengeluarannya berapa gitu ya, pengeluarannya berapa di sini pengeluarannya berapa gitu. Dan di sini ada arus kasnya. Terus di sini pakai rumus deh, NPV, terus ada rate-nya, terus ada value itu sih. Ini dia NPV. Jadi NPV harus masuk pengeluaran biaya. Tapi ini tambah biaya apung ya, flotation cost. Karena ini ya dikurangin biaya terapung. Nggak perlu, langsung aja ke step 2. Desain strategi. Pertama-tama kita perlu memperkirakan flotation cost rata-rata yang dikeluarkan oleh Trikon saat mengumpulkan dana. Hal ini dilakukan dengan menggunakan persamaan ya. Ada nih WAFC. Jadi setelah ada WACC ada WAFC-nya. Ini rumusnya. Selanjutnya pengeluaran investasi gross up dapat diperkirakan menggunakan dan dikurangi nilai sekarang arus kas masa depan yang diterapkan. Kita pakai yang floating cost-nya. Terakhir. Floating cost itu materi yang paling terakhir di pertemuan ke 12 ini. Nih pakai rumusnya tadi kan yang awal dulu. Jadi weight-nya dikali flotation cost as persen dikali WCS-nya flotation cost equity a persen. Tadi 0,4. Sebentar.
kayak nggak ada. Oh, ini kayak penempatan investasinya weeknya tadi ya. Jadi 40% sama 60%, yang pertama 3%, terus ini 15%. Jadi 10,2% WAFT nya. Seharusnya ini tuh penempatan itu tuh diketahui ya, tapi tadi kok nggak ada. Yaudah nanti tambahin aja gitu di sininya, di soalnya kan kalau misalnya sih penempatannya itu tuh tadi 40% dan 60% penempatan investasi. Gitu. Udah ketemu, kita analisis. Oh, apa belum? Oh, ini belum. Lanjut kita ngitung flotation cost outlay yang dibutuhkan ya. Di gross up untuk proyek 100 juta dapat digunakan menggunakan ini 1 juta. Jadi ikut yang awal kan. Kita belajar bareng-bareng ya teman-teman. Jadi kalau misalnya aku kayak miss gitu bisa langsung kok ditambahin aja. Gitu. Oke, yang juga nggak ada. Nah, jadi ini udah diketahui gitu ya. Ini diketahui lah, harus lah, kalau nggak gimana, nggak bisa dihitung. Ya ini jadinya segini, itu langsung analisis aja dong. So kita tuh butuh flotation cost, kita tuh mendapatkan flotation cost 11,36 juta. Nah, NPV nya itu adalah, ya udah tinggal aja tadi 119 biaya yang dibutuhkan dikurangin sama flotation cost-nya. Jadi ini dia NPV-nya, masih positif lah ya. Ini masih bisa diambil. Tapi kita lihat analisisnya. Proyek ini layak bahkan setelah mempertimbangkan biaya pengampungan yang lebih tinggi karena NPV positif 3,6 juta. Namun masalahnya mengabarkan bahwa biaya pengampungan dapat menjadi signifikan dan tidak dapat diabaikan saat mengevaluasi proyek. Nah, sebelumnya kita tuh belajar kalau misalnya kita tuh hanya mengejas yang namanya pengeluaran gitu kan, capek sama arus kasnya. CFO nggak sih, arus kas tuh SO1, CFO 2 dan seterusnya, hingga nanti kita mendapatkan NPV, right? Value 1, value 2 gitu kan. Nah, tapi ternyata ini masih di-adjust sama yang namanya si tadi flotation cost gitu ya, flotation cost outlay, biaya apung, dan nanti jadilah NPV-nya. Lagi-lagi kalau NPV-nya positif maka take it, kalau negatif maka leave it gitu ya. Take it or leave it. Tapi aku nulisnya tuh nggak lihat kertas tapi lihat layar, jadi kalau berantakan ya mohon maaf ya. Oke, gitu aja teman-teman pembahasan the cost of capital di chapter 14 pertemuan 10 ya, pertemuan 10. Kalau misalnya ada salah atau kurang-kurang gitu bisa kasih masukan. Makasih teman-teman, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.